Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah tentunya di suasana yang pada pagi hari ini bahkan status di Sumatera Barat masih tanggap bencana. Alhamdulillah Allah masih beri kita perlindungan, kita semua selamat. Walaupun ada di antara saudara kita yang rumahnya mungkin kebanjiran ya, tapi alhamdulillah kita tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Rasa syukur itu tidak henti-hentinya kita selalu ucapkan kepada Allah serta salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak soleh-soleha, apakah ada teman-teman yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah kita semua bisa berhadir pada pagi hari ini dengan suasana yang tetap semangat. Hari ini kita akan menjelajahi kata-kata ajaib yang berhubungan tentang bagaimana perubahan iklim dan menjaga iklim di lingkungan kita. Dan tentunya agar kita sebagai manusia bisa menjaga alam ini agar kita terhindar dari segala bencana dan mara bahaya. Anak-anak Ustadz pernah melihat atau membaca berita tentang banjir yang tentu saja pada hari ini kita Sumatera Barat sedang mengalaminya. Kita coba lihat gambar yang ada di untuk pembelajaran kita bahasa Indonesia pada hari ini. Silahkan lihat gambar yang sudah Ustadz paparkan di depan di slide show-nya. Di sini ada gambar banjir. Kira-kira dengan melihat gambar banjir ini, apa saja kata-kata yang bisa menggambarkan suasana banjir ini? Atau hal apa saja yang antum tahu yang bisa menggambarkan tentang cuaca? Boleh? Bilal? Cuaca panas. Kalau panas itu identiknya dengan apa? Gerah, haus, jadi mudah cepat minum ya, pengen minum ya rasanya. Yang lain, kalau banjir ini biasanya disebabkan oleh apa? Hujan lebat misalnya, air yang melimpah. Bagaimana lagi? Dingin, suasananya dingin. Nah, ini kata-kata yang menggambarkan tentang cuaca, baik cuaca buruk maupun cuaca yang bagus ya yang kita rasakan. Kalau misalnya lawan dari kata panas itu apa? Dingin. Kalau persamaannya tadi ada lembab dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu persamaan kata dan apa itu lawan kata. Kalau istilahnya yaitu dikenal dengan sinonim dan antonim. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, agar antum tahu apa itu perbedaan sinonim dan antonim, silakan buka bukunya pada halaman 79 dalam bahasa Indonesia. Ustadz juga sudah menyediakan lembaran menjodohkan kata yang termasuk sinonim atau yang termasuk dengan antonim. Silakan nanti diskusikan dengan teman kelompok dan temukan konsep perbedaan di antara sinonim dan antonim. Baik, Ustadz akan bagikan lembar LKPD-nya ini, dan di sini juga sudah ada infografiknya juga yang berhubungan dengan pembelajaran kita nantinya tentang perubahan iklim. Silakan bantu Ustadz membagikan. RAPI, soleh-soleha, anak hebat, duduk yang rapi. Oke, terima kasih. Baik, sudah selesai semuanya ya, menemukan atau menjodohkan kosakata yang termasuk ke dalam sinonim ataupun antonim yang berhubungan dengan perubahan iklim. Kita cek dulu ya bersama ya. Tadi ada kata kunci tentang panas. Panas itu persamaannya apa? Boleh kelompok sana? Panas apa? Terik. Oke, yang lain? Gerah. Lalu lawan kata dari panas ini bagaimana? Kelompok yang soleha. Sejuk, dingin. Oke. Kemudian kata kunci lain tadi dalam lembar kerjanya itu ada tentang banjir. Apa? Banjir ini gimana?
persamaannya. Banyak air, apalagi air yang melimpah, genangan air. Lawan katanya kekeringan, kebakaran. Oke, baik. Alhamdulillah ya, semuanya bisa menjodohkan. Kira-kira ada yang belum paham untuk menjodohkan? Sudah paham semua? Ada yang bisa bantu? Sudah ketemu konsepnya? Bisa ya? Kira-kira kalau yang persamaan kata itu disebut dengan apa? That's good, anak hebat. Persamaan kata tadi itu disebut dengan istilah sinonim, yaitu kata-kata yang memiliki makna yang sama. Kalau lawan kata, panas, dingin, itu disebut apa? Antonim. Oke, alhamdulillah anak Ustaz yang luar biasa hebat telah menemukan konsep bagaimana perbedaan antara sinonim dan antonim. Kalau sinonim itu adalah persamaannya, kalau antonim itu adalah lawan katanya. Sampai sini paham semuanya ya? Paham? RAPI, soleh soleha. Alhamdulillah, pembelajaran kita untuk mencari tahu atau menemukan kata-kata ajaib yang berhubungan dengan persamaan kata atau sinonim dan lawan kata atau antonim sudah selesai kita laksanakan. Selanjutnya, silakan perhatikan lembar kerja yang kedua yang sudah saya bagikan juga. Di sana itu ada infografik ya. Infografik diperhatikan bersama-sama. Tugas antum adalah diskusikan dengan teman apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam infografik. Misalnya ada apa? Ini apa nih? Aksi bersama cegah perubahan iklim. Itu disebut apa? Ayo yang tahu? Judul. Oke, judul. Ada lagi? Tema. Ya, benar, ada temanya. Lalu apa saja sih yang ada lagi? Ini, semuanya. Nah, tugasnya silakan identifikasikan apa saja komponen yang terdapat di dalam infografik, dan untuk contoh infografik yang sudah Ustaz bagikan, silakan diidentifikasikan pesan apa yang terdapat di dalamnya yang berhubungan dengan perubahan iklim. Kita laksanakan. Attention. Silakan perhatikan ke depan semuanya. Alhamdulillah setelah melaksanakan beberapa kegiatan tadi, menemukan persamaan kata, lawan kata, dan juga melihat infografik yang sudah ditampilkan di depan maupun di lembar kerjanya. Kira-kira ada pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, baik. Mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita pada hari ini. Jika kita bisa menyimpulkan, persamaan kata yang memiliki makna yang sama yang bisa digunakan untuk kalimat yang sama juga misalnya, itu disebut dengan sinonim tanpa mengubah maksud dan tujuannya. Jadi setiap persamaan kata itu adalah sinonim. Kedua, lawan kata atau perbandingan kata yang maknanya berbeda atau bertentangan, itu disebut dengan antonim. Contohnya misalnya panas, dingin, siang, malam, besar, kecil, panjang, lawannya pendek. Itu disebut dengan antonim. Kemudian infografik itu merupakan informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Biasanya ada tema dan judulnya, kemudian ada sumbernya. Komponen lainnya juga yang telah kita temukan tadi apa saja. Dalam infografik itu tentunya ada desain grafiknya, ada gambar, dan ada informasi yang ingin disampaikan dalam bentuk grafik. Nah, Ustaz sudah menemukan semua komponennya dan juga sudah berhasil menjawabnya, mendiskusikannya dengan teman-teman yang ada. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kira-kira bagaimana perasaannya? Menyenangkan? Senang ya? Apalagi kita temanya tentang menjaga perubahan iklim yang hari ini kita mendapatkan bencana alam. Dari hal itu kita bisa belajar lebih benar lagi bagaimana seorang anak atau peserta didik atau kita semuanya yang terlibat bisa menjaga alam ini agar kita terhindar dari bencana alam. Silakan anak-anak Ustadz di lembar observasi tentang pembelajaran hari ini diisi checklistnya, apakah anak sudah berhasil memahami tentang sinonim dan antonim, dan juga bagaimana cara membaca infografik dan mengenali komponen yang terdapat dalam infografik.
Setelah lembarannya diselesaikan, nanti dikumpul kembali. Dan jika tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran hari ini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Insya Allah kita akan segera memasuki ujian semester 1. Tetap semangat. Allahu Akbar. Dari Ustadz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.